Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari analog to digital converter dan digital to analog converter atau disingkat dengan ADC dan DAC. Pertama-tama, perkenalkan, saya Herlina Dwi Setianti dengan NRP 10611811000055 dari kelas aplikasi teknologi cerdas kelas B. Yang pertama adalah pengertian ADC. ADC atau Analog to Digital Converter adalah sebuah rangkaian untuk mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana nanti outputnya dalam bentuk nilai biner. Dalam proses konversi ADC sendiri membutuhkan satu perantara, yaitu sinyal diskrit. Ilustrasi bagaimana sinyal analog dapat dikonversikan dalam bentuk sinyal digital ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana pada kotak di bawah ini merupakan sinyal diskrit yang digunakan sebagai perantara untuk mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital. Selanjutnya, ada cara kerja dari ADC sendiri. Di sini, sinyal analog sebagai input. Selain itu, diperlukan sebuah titik referensi yang digunakan untuk menghasilkan digital output. Titik referensi sendiri didapatkan dari kuantisasi atau pencacahan, di mana pencacahan dilakukan dengan nilai pembaginya adalah nilai amplitudonya. Selain dari referensi input dan analog input, digital output sendiri sangat bergantung terhadap nilai resolusi atau n-bits. Nilai resolusi n-bit sendiri hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu 1 atau 0. Sehingga resolusi n-bit sering dirumuskan dengan 2 pangkat n-1. Pengurangan angka 1 dikarenakan adanya perubahan dari biner ke desimal yang mengakibatkan adanya pengurangan nilai dikarenakan angka 0 akan diperhitungkan. Selanjutnya ada tahapan dalam ADC. Untuk memproses ADC sendiri, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sampling. Sampling adalah proses pencuplikan dengan membagi sinyal diskrit terhadap waktu, di mana pada sampling sendiri memiliki sebuah nilai atau sampling rate. Nilai ini menunjukkan kemampuan seberapa cepat ADC dalam mengambil sampel atau nilai dalam 1 detik. Satuan yang digunakan dalam nilai sampling adalah SPS atau sampling per second. Untuk pengambilan sampel sendiri, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu minimal frekuensi dari komponen ADC atau nilai sample rate-nya sebaiknya 2 kali dari frekuensi sinyal inputnya. Yang kedua adalah kuantisasi. Kuantisasi adalah proses untuk mengelompokkan elemen-elemen yang nilainya kontinu, di mana level-level tiap diskrit yang sudah didapatkan dari hasil sampling dengan tetapan level tertentu akan dijadikan sebagai level atau tetapan. Untuk angka kuantisasi sendiri didapatkan dari nilai maksimum dibagi dengan banyaknya bits. Selanjutnya yaitu ada encoding. Encoding adalah pemberian kode dari nilai cacahan, baik itu akan bernilai 0 atau akan diberikan kode angka 1. Selanjutnya yaitu ada tipe ADC. Ada beberapa tipe ADC, namun untuk kali ini kita akan menjelaskan 4 tipe ADC yang paling populer atau sering digunakan. Yang pertama ada flash ADC. Yang kedua ada successive approximation register atau SAR ADC. Yang ketiga ada dual slope converter
Dan yang keempat ada sigma delta ADC. Yang pertama adalah flash ADC, atau tipe yang paling sederhana dari proses ADC sendiri. Tipe ini juga dikenal sebagai paralel ADC. Flash ADC sendiri dapat mengkonversi sinyal secara langsung, sehingga dapat langsung digunakan. Tipe ini mengubah sinyal analog ke digital dengan menggunakan beberapa jumlah komparator, di mana nantinya komparator akan membandingkan dua tegangan pada kedua terminal inputnya. Tegangan yang dihasilkan akan memberikan nilai output yang berbeda. Jika tegangan tinggi, maka akan diberikan output digital 1, sedangkan jika tegangannya rendah, maka akan diberikan nilai 0. Untuk ilustrasi bagaimana flash ADC bekerja, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, ADC dikenal sebagai salah satu tipe yang paling cepat dalam memproses, sehingga hasilnya bisa segera digunakan. Untuk kekurangan dari flash ADC sendiri, yang pertama, jika ingin menggunakan resolusi yang tinggi, yaitu menambah bits, maka jumlah komparator yang digunakan juga semakin banyak. Semakin banyak komparator yang dibutuhkan, akibatnya harganya semakin mahal. Selain itu, konsumsi dayanya pun menjadi tinggi, namun nilai resolusinya tergolong cenderung rendah. Tipe ADC yang kedua yaitu adalah sigma delta ADC. Sigma delta ADC memiliki resolusi yang tinggi dibandingkan dengan jenis ADC yang lain, di mana sigma delta ADC menggunakan prinsip sigma dan delta pada bentuk kontinu atau dalam bentuk integrator. Adapun faktor penting yang mempengaruhi resolusi pada sigma delta ADC bergantung pada oversampling rasio. Oversampling sendiri terjadi karena adanya arus balik, yang mengakibatkan terjadi penggabungan antara arus awal dan arus balik. Proses ini akan terjadi secara berulang sampai didapatkan nilai errornya sebesar 0 sebagaimana prinsip dari delta. Untuk keuntungan dari sigma delta ADC sendiri, yang pertama yaitu resolusinya adalah tinggi jika dibandingkan dengan jenis ADC yang lain. Yang kedua, berbeda dengan flash ADC, pada sigma delta ADC tidak memerlukan komponen tambahan dengan nilai yang presisi. Untuk kekurangannya sendiri, prosesnya lebih lambat dikarenakan terjadi oversampling. Selanjutnya yang ketiga adalah dual slope ADC. Dual slope ADC adalah tipe ADC yang digunakan untuk melihat kapan kapasitor tersebut akan melakukan pengisian dan kapan kapasitor tersebut akan melakukan pembuangan. Proses ini terjadi karena adanya pemberian saklar pada input dan referensi secara bergantian. Cara kerjanya sendiri, pada saat keadaan awal S1 dalam keadaan terbuka, S2 yang akan dihubungkan telah di-reset ke dalam rangkaian kontrol. Pada saat T sama dengan T1, S1 akan dihubungkan dengan masuk ke dalam inverting integrator melalui resistor dan S2 terbuka. Namun karena nilai V input dan VA lebih besar dari 0, tegangan keluaran integrator akan negatif. Setelah masuk komparator, untuk melihat apakah logikanya sudah berubah dari 0 ke 1, akan digunakan logic clock untuk melihat kapan logic akan keluar.
Untuk ilustrasi dual slope ADC dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Keuntungan dari tipe ini sendiri, yang pertama, nilai inputnya dalam bentuk rata-rata. Yang kedua, tipe ini dikenal tahan terhadap noise dan memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan tipe yang lain. Untuk kekurangannya, sama seperti dengan sigma delta, dual slope dikenal memiliki respon yang cukup lambat. Selain itu, membutuhkan komponen-komponen dengan nilai operasian yang tinggi atau memiliki presisi yang tinggi. Selanjutnya yaitu tipe ADC yang keempat, Successive Approximation Register ADC atau disingkat dengan SAR. SAR sendiri menggunakan komparator dan logika perhitungan untuk melakukan konversi. Cara kerja dari SAR sendiri adalah membandingkan sinyal input dengan setengah nilai dari tegangan referensi, di mana apabila keadaan tersebut terbukti kebenarannya, maka nilai dari MSB atau Most Significant Bit adalah SAT. Kemudian, nilai yang dihasilkan akan dikurangi dengan nilai dari sinyal input lalu dibandingkan dengan 1/4 dari nilai tegangan referensi. Proses tersebut akan diulang terus-menerus sampai semua bit memiliki nilai set. Ilustrasi dari Successive Approximation Register ADC sendiri dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk keuntungannya, menggunakan SAR sendiri yang pertama adalah dapat dilakukan secara cepat. Akurasinya cenderung menengah, dan antara biaya dan kecepatannya cenderung seimbang. Jadi biaya yang dihasilkan tidak begitu besar dan kecepatan yang dihasilkan pun sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kekurangannya, resolusi dari successive ini cukup tinggi yang mengakibatkan output yang dihasilkan cukup lambat, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung. Setelah penjelasan mengenai ADC, selanjutnya akan dijelaskan mengenai DAC. DAC sendiri, atau Digital to Analog Converter, adalah rangkaian untuk mengkonversikan sinyal input digital menjadi output analog secara umum. Sehingga DAC sendiri merupakan kebalikan dari sinyal ADC. Pengkonversian ini dilakukan agar nantinya sinyal dari DAC yang dihasilkan dapat didengar atau dirasakan oleh indera manusia. Untuk prinsip kerja dari DAC sendiri, merupakan kumpulan beberapa saklar yang diberi masukan dalam bentuk paralel. Kemudian dari saklar itu akan diperoleh keluaran analog dari bit-bit masukan yang berupa nilai biner 1 atau 0. Ilustrasi penggambaran konversi dari digital input menjadi analog dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, konversi DAC menggunakan nilai bit sebesar 8 bit. Adapun konsep dari DAC atau cara kerja dari DAC. Yang pertama, nilai biner dapat diubah menjadi nilai TTL dengan 0 setara dengan 0,8 volt dan 1 setara dengan 2-5 volt. Yang kedua, prinsip kapasitor pada DAC didesain dengan nilai inputnya merupakan data awal, sehingga nantinya sinyal digital yang dibentuk akan lebih mulus. Yang ketiga, sinyal digital yang lebih mulus nantinya akan dapat diubah menjadi sinyal analog dengan menggunakan prinsip rangkaian penjumlahan op-amp atau summing amplifier dengan memakai sejumlah hambatan masukan yang diberi bobot dalam deret biner. Untuk tipe DAC sendiri, ada banyak
Tapi kali ini kita hanya akan membahas 3 tipe dari DAC. Yang pertama yaitu ada Kelvin divider atau disebut juga dengan string DAC. Yang kedua ada weighted resistor DAC atau resistor berbobot DAC. Dan yang terakhir ada air-to-air ladder. Yang pertama adalah Kelvin divider string DAC. Pada Kelvin divider ini sendiri menggunakan prinsip yang hampir sama dalam penyalaan saklar, di mana konsepnya membagi tegangan menggunakan rangkaian resistor yang dihubungkan, sehingga nantinya nilai pembaginya sama dengan nilai resistornya. Untuk ilustrasi bagaimana cara kerja dengan menggunakan tipe Kelvin divider, dapat ditunjukkan pada ilustrasi di bawah ini. Yang kedua adalah tipe weighted resistor DAC atau resistor berbobot DAC. Merupakan jenis DAC dengan prinsip dasar dari rangkaian ini adalah menggunakan prinsip rangkaian penjumlahan atau summing circuit yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Untuk rumus umum dari volt outputnya sendiri menggunakan penjumlahan dari nilai RF tegangan dengan merupakan perkalian 2R. Semakin banyak bitsnya atau saklar yang disambungkan, maka nilai arusnya akan semakin besar. Dapat dilihat bahwa volt outputnya sendiri memiliki persamaan secara umum sebagai berikut. Dalam weighted resistor DAC sendiri, juga kita harus dapat menentukan mana bits yang paling besar, MSB, dan mana bits yang paling kecil, atau LSB, sebelum melakukan perhitungan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari weighted resistor DAC sendiri. Yang pertama, untuk kelebihannya, konstruksinya cenderung mudah. Yang kedua, konverternya cukup cepat. Sedangkan kekurangannya, yang pertama membutuhkan resolusi bits yang cukup tinggi. Selain itu, untuk menggunakan tipe ini dibutuhkan resistor yang sangat presisi. Dengan limit resolusinya hanya dapat menggunakan resolusi sebanyak 8 bit. Tipe yang ketiga yaitu air-to-air ladder. Jenis DAC ini dibuat hanya menggunakan 2 nilai resistor analog. Konsepnya sendiri hampir sama dengan rangkaian pada weighted resistor DAC. Dengan menggunakan prinsip rangkaian penjumlahan langsung direct summing circuit yang dibentuk dengan menggunakan operational amplifier. Tujuannya dapat mengatasi hambatan besar resistor yang terjadi bila jumlah bit rangkaiannya bertambah. Untuk pengaplikasian air-to-air ladder sendiri dapat digunakan pada beberapa resolusi yang cukup tinggi, mulai dari 8 bits, 10 hingga 12 bits. Cara kerja dari air-to-air ladder sendiri, informasi digital 4 bit akan masuk ke switch D0 sampai D3 pada gambar di sebelah kanan. Di mana switch ini mempunyai kondisi 1, yaitu sekitar 5 volt atau 0 dengan hasilnya sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan menyebabkan perubahan arus yang mengalir melalui R9 sesuai dengan nilai ekivalensi binernya. Sebagai contoh, misalnya nilai binernya adalah 0,0001 untuk D0 sampai D3. Maka R1 akan paralel dengan R5.
Selanjutnya, nilai seri pada R6 sama dengan 10K. Begitupun seterusnya sampai R7 dan R8. Rangkaian ekivalen ditunjukkan pada gambar tersebut sehingga nantinya kombinasi switch-nya adalah -5. Untuk ilustrasi cara kerja R2 R ladder dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Ya, itu tadi penjelasan materi rangkuman mengenai analog to digital converter ADC maupun digital to analog converter DAC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.